Dapat satu. Kamu harus berlari. Dia di mana? Dia di belakang sana. Dia mungkin setinggi yang kamu capai. Kurasa cukup raih ke belakang dan semoga kau mendapatkan ekornya. Oke, ini dia. Mulai. Astaga naga! Ya Tuhan! Wow! Dunia Pokemon yang slogannya Gotta Catch 'em All. Hari ini kita di Australia dan kita akan menantang Mario untuk tantangan Pokemon pamungkas. Kita lihat apa dia bisa menangkap naga berjumbai di dunia nyata. Reptil yang ikonik ini adalah inspirasi untuk karakter Pokemon yang dikenal sebagai Heliolisk. Jadi ketika Mario menangkap versi aslinya, aku akan membuka beberapa kartu Pokemon dan kita lihat apa aku bisa dapat kartunya sebelum dia nangkap kadal itu. Tetap di sini karena kita akan cari tahu siapa yang bisa memenangkan tantangan Pokemon ini. Oke, di situ ada meja yang bagus. Kayaknya tempatnya cocok untuk bersiap-siap. Dan aku akan mulai membuka koleksi kartu Pokemonku. Aku bawa tas yang penuh dengan barang bagus. Dan aku akan pasang beberapa kamera hari ini. Itu dia. Kotak Trainer Elite untuk kartu Pokemon Crown Zenith. Mungkin saja ada Heliolisk di dalam sini. Aku punya 2 kotak, jadi kayaknya dapat. Aku juga punya mainan naga kecil berjumbai yang aku bawa untuk keberuntungan. Dan sebenarnya aku juga punya walkie-talkie. Kita panggil Mario. Tes Mario, ngetes walkie-talkie. Masuk. Kenapa nih? Ya, aku sudah nemu meja yang bagus. Dan tempatnya teduh. Dan kotak Crown Zenith-nya sudah siap untuk dibuka. Dan aku akan mulai untuk membuka kartunya. Udah nemu kadal belum? Ya, kami agak kesulitan sekarang ini. Belum nemu apa-apa. Tapi kita akan melanjutkan untuk mencari. Oke, semoga beruntung ya di sana. Aku mau buka beberapa kartu dulu. Bye-bye. Oke, bye-bye. Mereka kayaknya kesulitan. Kayaknya aku yang menang ini. Taktik untuk mencari kadal berjumpai cukup mudah. Bawa teropong, kamu cek di pepohonan, dan coba cari mereka yang menggantung vertikal menjulurkan kepala. Yang sangat jelas, begitu kita menemukan kadal berjumpai, Loki dan aku harus berkoordinasi agar aku bisa menangkap kadal itu tanpa melihatku datang. Ya, intinya itu, aku tidak boleh kelihatan. Itu susahnya. Aku cukup yakin akan menangkap kadal berjumpai. Entah aku akan menangkapnya sebelum Kayori menemukan kartu Pokemon itu. Aku tidak terlalu yakin. Tapi aku tahu ketika kita melihat kadal, dan dia berada dalam jangkauan tangkapanku, aku akan menangkapnya. Coba ke sini. Kayaknya aku lihat sesuatu yang lumayan keren. Coba kamu lihat sendiri. Kamu lihat pohon di depan kita itu? Iya. Lihat di sebelah kanan lalu ada pohon tipis. Iya. Pohon mudanya. Oke, tunggu sebentar aku lihat. Kalau itu memang benar, ini akan jadi keren banget. Itu bayi kadalnya? Iya, itu bayi kadalnya. Oke, jadi kita tidak pernah ada ketentuan soal ukuran kadal yang mau kita tangkap kan? Gak ada kan? Aku tidak dengar ada peraturan soal ukuran. Astaga naga. Biasanya akan menempel pada pohon muda itu karena kadal yang lebih besar tidak terlalu sulit menggunakannya. Tapi itulah dia. Oke, ini dia. Ayo. Ayo. Kamu nanti akan melihat di mana cabang pertama mulai bercabang di sisi kiri. Dia tepat di bawah itu di bagian belakang dalamnya. Hahaha, dia dapat. Dia benar-benar dapat. Coba lihat ini. Ini bayi kadal berjumbai. Itu kadalnya. Iya, ini kadalnya. Ya ampun, dia kecil banget. Oh, baiklah. Coba lihat itu. Wah, tapi ini dihitung kan? Itu kadal jumbai. Ini kadal jumbai. Yang aku dengar dari peraturannya adalah yang pertama dapat kadal dia yang menang. Kayori, masuk. Masuk, ganti. Aku punya pertanyaan untukmu. Kira-kira apa ada bentuk bayi dari apa ya namanya? Heliolisk? Itu ada bentuk bayinya apa enggak ya? Bayi Heliolisk? Helioptile. Bisa dibilang aku mendapatkan bayi Heliolisk. Kamu dapat bayi naga jumbai? Betul. Wah, Helioptile bro, itu sangat keren. Jadi gini ceritanya. Aku di sini tuh belum sama sekali buka kartunya, tapi kamu secara teknis sudah menemukan naga berjumbai. Tapi kalau aku ambil kartu Helioptile, kurasa itu akan membatalkan kemungkinanmu menangkap bayi naga berjumbai. Ya, kurasa pencarian kita berdua akan dilanjutkan. Lanjut, bro.
Hah, kalian dengar itu? Dia sudah menangkap bayi naga berjumbai. Tadi habis dia bilang kalau dia kesulitan, walkie-talkie nyala dan dia dapat bayinya. Jujur aja ini sangat-sangat lucu dan ini cukup unik Cukup kan? unik, aku sudah menangkap banyak dewasa tapi belum pernah yang semudah ini. Ya? Kita bisa tahu seberapa muda mereka dari warna kulitnya yang tidak secerah kadal dewasa. Kamuflase adalah taktik nomor 1 bagi mereka dan kita juga bisa lihat dia mengandalkan itu sekarang daripada memamerkannya. Jumbainya tidak keluar. Iya juga ya. Kalau dewasa dia akan agak sedikit defensif, tapi yang satu ini dia tampak senang bisa diam di sini dan tetap Iya nih. tenang. Sepertinya kamu akan dikembalikan. Coba lihat itu, dia mengira jariku adalah ranting. Menurutku ini sangat unik karena kebanyakan orang tidak akan pernah bertemu anakan kadal yang seperti ini. Dan sebenarnya kita tidak perlu repot dengannya karena dia ini tenang banget. Tapi itu selucu yang bisa dilakukan reptil pada umumnya. Selanjutnya kita akan melepaskan anakan ini lalu mencari yang dewasa. Iya, ayo kita lanjut. Hadah, oke. Kurasa aku sudah siap untuk membuka kartu di sini. Aku penasaran. Oke, kita lihat dulu. Yang ini, sepertinya ini bagus untuk memulai. Apa kita bisa dapat Heliolisk di dalam kartu ini? Mantap banget ini kalau pack pertama kita langsung dapat Heliolisk. Kartu pertama, Execute. Bukan Heliolisk. Siapapun dia ini. Cheriup. Yanggus. Bagus ini. Ini kayak luwak, bro. Aku dapat Pokeball. Oke, lumayan. Ini lumayan buat bantu aku nangkap semuanya. Scyther. Ini seperti naga bercampur sama belalang sembah. Lihat yang satu ini. Palkia. Dan ini semacam hologram emas. Aku penasaran apa ini spesial apa enggak. V-Star Power Star Portal. HP-nya 280. Nggak tahu apa maksudnya, tapi kalau kalian suka Pokemon, kalian pasti tahu ini apa. Lost Vacuum. Ini seperti Dustbuster. Electric. Ini seperti belut listrik. Kita dapat Ultra Ball. Oke, kita lanjut ke pack selanjutnya. Oke, kita melihat kadal berjumpai. Bagian sulitnya itu menyelinap dan menangkapnya, bro. Loki masuk. Oke, aku melihat ada pergerakannya sekarang. Dia mulai sedikit menganggukkan kepalanya, jadi kemungkinan dia melihat ada kadal lain di dekatnya. Apa dia sekarang ada di pohon di depanku ini? Benar, yang terdekat di depanmu. Aduh. Aneh, pohonnya sangat licin. Kadalnya melihat kami dan dia mulai memanjat tinggi. Jadi kupikir aku bisa melakukan parkur gila-gilaan dan melompat ke atas pohon. Tapi begitu aku menyentuh pohon itu, pohonnya sangat licin dan aku tidak bisa mencengkramnya dengan kuat dan naik untuk lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan 5% aku akan meraih dahan itu, dahan yang menjorok. Mengangkat tubuhku, mencengkram pohon dan menangkap kadal itu. Jadi badanku naik, pohonnya dipeluk dan dapat kadalnya. Kemungkinannya 1%. Mendekati 1%. Iya kan? Layak dicoba. Baiklah, kita akan mulai dari yang sebelah sini. Kalian tulis di kolom komentar dan kasih tahu kami Pokemon mana yang jadi favorit kalian. Beri kami saran untuk hewan-hewan lainnya yang mewakili hewan-hewan yang ada di dunia Pokemon. Mungkin kita akan bikin episode kayak gini lagi. Kita keluar, kita kirim Mario untuk menangkap hewan aslinya, dan aku akan unboxing kartu untuk melihat apa aku bisa dapat kartunya. Baiklah, kita dapat Sinks. Wooloo. Mantap banget ini, bro. Coba lihat apa yang kita dapat di sini. Ini dia, Helioptile. Coyote ke Mario. Mario di sini. Kamu tidak akan percaya aku dapat apa? Aku dapat bayi Heliolisk. Gacor, Kang. Jadi kurasa kita imbang kan? Aku dapat bayi kadal jumbai dan kamu dapat Helioptile itu. Iya, bayi nagamu, meskipun aku yakin itu keren, aku baru saja membatalkannya dengan bayi kecil ini. Oke, siapapun yang bisa nangkep atau dapat kartu berikutnya, dia yang akan menangin tantangan ini. Baiklah, semoga juara kadal terbaik yang menang. Aku punya lebih banyak pack dan kamu belum punya naga itu, jadi aku akan kembali mengerjakannya. Ini sudah resmi masuk ke dalam plastik ini. Aku sangat bersemangat tentang ini. Jujur aja aku agak gugup, guys, karena kalau Mario menangkap bayi kadal dan aku tidak dapat Heliolisk, dia yang menang. Tapi sekarang skor kita seimbang. Baiklah, kita lihat tingkatan teratas kartu-kartu yang sudah kubuka sejauh ini dan kita lanjutkan. Mataharinya bahkan belum sepenuhnya bersinar. Suhunya pasti 80-an ini. Dan mungkin bisa sampai 90 derajat Fahrenheit. Ada satu.
Kamu harus berlari. Dia di mana? Dia di belakang sana. Jadi kamu lihat pohon itu, lurus dari sini. Iya. Berwarna coklat terang. Dia ada di cabang belakang itu. Dia mungkin setinggi yang kamu capai. Dan kalau dipikir-pikir, kurasa cukup raih ke belakang dan semoga kau mendapatkan ekornya. Oke, ini dia. Mulai. Dapat. Aku dapat. Kita dapat satu. Kita dapat yang gede. Dia juga bisa lari ini. Oke. Ini jauh lebih besar daripada yang kecil tadi. Dan kamu bisa lihat. Itu dia. Hanya ada satu cara untuk menunjukkan kepada kalian hal yang unik ini. Yaitu benar-benar mendapatkan satu. Ini seperti langsung dari film fiksi ilmiah. Ini konyol sekali. Ini seperti kadal ini, dari yang sangat ramping menjadi sangat besar. Dan itu menakutkan. Kalau kamu predator dan kamu tidak tahu kadal ini bisa kayak gitu, kamu menangkapnya, dia siap-siap, jumbai keluar, lalu kalian pasti meninggalkannya. Tidak hanya membuka tudungnya, tapi mereka juga membuka mulutnya. Dan ketika mereka sampai tanah, mereka berdiri, mereka berlari pakai dua kaki. Waktu tadi ku kejar, dia lari pakai dua kaki. Naik ke pohon di mana tempat yang aman buat dia ini, dan dia hampir lepas. Hampir aja lepas. Hei Mario, aku dapat satu lagi. Satu lagi? Ada satu lagi dan itu lebih besar daripada yang ini. Di balik pohon yang itu, Hah? kepalanya menonjol itu. Astaga naga. Sini biar ku pegangin yang satu ini. Oke, ini dia. Jadi selama ini dia ada di sana. Itu gede banget. Lebih besar dari yang ini. Dan kamu bisa lihat seberapa lebar kepalanya. Dua jumbai, lebih baik daripada yang satu. Oke, ayo. Aku kehilangan jejaknya. Sekarang kamu coba ambil aja di sana. Ini gede banget. Astaga naga. Ini benar-benar besar. Itu gede banget. Coba kita bandingkan sama yang ini. Astaga naga, ini kayak dinosaurus. Yang ku pegang ini betina dan kamu pegang yang jantan itu. Dan kamu bisa lihat dia sangat defensif, bukan? Dibandingin sama yang ini, dia tampak sudah tidak khawatir lagi. Dia sudah tenang dan jumbainya sudah tertutup. Tapi lihat dia. Bro, lihat ini. Dia gede banget. Coba lihat jumbainya itu. Ini sangat-sangat spektakuler. Dia sangat mengesankan. Itulah yang paling mengesankan yang bisa mereka dapatkan. Kurasa hanya ada satu hal yang tersisa. Kita harus menghubungi Kayori Iya. dan ngasih tahu kalau kita menang. Nih, kamu aja yang halu-halu. Kayori masuk. Kayori di sini. Kayaknya kamu harus menyusul kami ke sini karena kami dapat dua, bro. Ya, pokoknya ke sini aja deh. Kita dapat dua. Sini. Oke, aku ke sana sekarang. Astaga, oke. Sepertinya Mario menangkap dua naga berjumbai. Mereka ada di sisi terjauh di taman ini. Aku bisa melihatnya. Aduh, bro. Kayaknya Mario yang akan menang ini. Kecuali aku bisa membuka 5 yang terakhir dan mendapat Heliolisk. Astaga, naga. Oh, ya Tuhan. Wah. Dua naga. Oh, ya Tuhan. Jantan besar. Bro. Itu naga berjumbai terbesar yang pernah aku lihat. Dia sangat cantik. Kukira tadi kalian bercanda, guys. Oke, Loki, aku tukar. Oh, ini tidak bisa dipercaya. Oke, jadi aku rasa mungkin ada betina di sini. Dan itu si pejantan. Tunggu, di mana kalian mendapatkan ini, guys? Di pohon sebelah sana. Yang betina ada di bawah pohon yang sangat tipis, kecil. Dia loncat, aku harus mengejarnya. Dan yang gede ini ada di pohon sebelah situ. Ini mungkin betinanya, jadi mungkin ini naga jantan yang dominan di area ini. Aku kehabisan kata-kata ini. Aku sudah membuka beberapa bungkus kartu. Baiklah, belum dapat Heliolisk, tapi coba lihat betapa besar pengaruh hewan ini terhadap makhluk Pokemon itu. Iya, betul. Bahkan duri di sepanjang sisi rumbai itu terlihat seperti rumbai Heliolisk. Saat dipegang dan dijejerkan seperti ini, ada perbedaan antara jantan dan betina. Yang betina jauh lebih kecil, warnanya juga lebih gelap. Jantan punya warna oranye terang seperti pajangan. Dan lihat gigi taring depannya. Oh, kalau kamera bisa melihat pergelangan tanganku sekarang, dan semua goresannya, cakarnya tidak main-main.
Mereka butuh cakar untuk mencengkeram pohon. Itulah kenapa mereka bisa panjat pohon begitu cepat. Kulitnya, kalau kamu menggambarkan kulitnya, teksturnya seperti amplas. Seperti itu. Maksudku, desain di sisi hewan ini sangat prasejarah. Ini luar biasa, dan juga ini gila. Jumpainya sangat lembut. Ini seperti kulit. Ya, hampir mirip, tapi seperti sisik. Ini seperti batang dari tulang rawan yang memanjang, yang menjulur keluar. Kurasa kita juga harus memeriksa bagian belakang dari rumbai ini. Jadi sekarang, saat rumbainya terbuka dan melihat ke kamera, aku melihat ada 2 tonjolan di sini, seperti otot. Coba lihat ini. Kamu bisa lihat? Ini seperti ototnya yang mungkin melebarkan jumbainya, tapi cukup mengesankan. Ini sungguh luar biasa. Kalau kadal ini sampai mencengkeramu, itu pasti akan sakit. Giginya juga tajam-tajam. Giginya dirancang untuk mengunyah serangga. Itu makanan utama mereka. Mereka pemakan serangga. Mereka akan memanjat pohon-pohon, bertengger, melihat sekitar mereka. Kalau ada sesuatu, mereka akan lompat, mengambilnya dan kembali ke pohon. Aku menantang untuk keluar dan melihat apakah kamu bisa menangkap karakter Pokemon asli atau tidak. Dan tentu saja kamu bisa. Kadal muda, seekor betina, dan jantan. Iya, seperti kata orang. Gara-gara cemol. Benar, kurasa kamu memenangkan tantangan ini. Nah, aku masih punya 5 kartu tersisa nih, tapi belum dapat Heliolisk. Tapi sementara itu kita akan melepaskan kadal ini kembali ke pohonnya masing-masing. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah karena kamu menang kontes ini. Wah, mantap. Ya, tunggu aja. Ada beberapa hal menarik. Aku Kyrie Peterson, aku Mario. Tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, kadal, saatnya kembali ke pohon.